Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili rekan kelompok saya. Adapun maksud dan tujuan kami dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen yang diajukan oleh dosen pengampu Ibu Musayana Jabani STMM. Nah, adapun materi yang akan kami bahas dalam video kali ini mengenai pembelajaran konsumen. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Nah, kami dari kelompok 5. Yang pertama, yang akan membawakan materi pertama yaitu diri saya sendiri atas nama Amar Awal. Yang akan membawakan materi kedua ada saudari Miana. Yang akan membawakan materi ketiga ada saudara Anjas Mulyandi. Yang akan membawakan materi keempat ada Mutiara Sulfah Nur. Yang akan membawakan materi kelima ada saudara Faisal, dan yang akan membawakan materi terakhir ada saudara Ahmad Gunawan. Baiklah, untuk mengepesankan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan video berikut ini. Baiklah, saya akan membawakan materi pertama mengenai pengertian pembelajaran konsumen dan syarat dari proses belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Hill, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman. Sementara menurut perspektif pemasaran, proses belajar konsumen diartikan sebagai sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pembelian dan konsumsi terhadap bentuk perilaku yang nantinya akan ia terapkan terkait masa yang akan datang. Baiklah, dari definisi di atas ada beberapa hal yang dapat kita tarik. Yang pertama, belajar merupakan sebuah proses yang berkelanjutan bagi konsumen. Yang kedua, kita bisa lihat pengalaman konsumen dalam memainkan peranan belajar. Dan yang ketiga, terminologi dan belajar memiliki makna yang luas bagi konsumen itu sendiri. Baiklah, saya melangkah ke pembahasan berikutnya. Saya akan membahas mengenai syarat dari proses belajar. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan daya dorong dari dalam diri konsumen yang timbul karena adanya kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Yang kedua, isyarat. Isyarat merupakan stimulus yang mengarah kepada motivasi tersebut. Hal ini berkaitan tentang kebijakan terhadap konsumen. Yang ketiga ada respon. Respon merupakan reaksi konsumen terhadap isyarat tersebut, akankah bereaksi negatif atau positif. Dan yang terakhir, pendorong merupakan sesuatu yang meningkatkan kecenderungan konsumen untuk berperilaku di masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran konsumen yang berisikan yang pertama, konsep utama yang diturunkan dari proses belajar, pengindisian klasik yang terbagi dari beberapa hal. Yang pertama, pengulangan. Kemudian yang kedua, generalisasi stimulus. Kemudian apakah itu pengulangan? Pengulangan adalah proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali. Kemudian yang kedua, generalisasi stimulus. Nah, apakah itu generalisasi stimulus? Generalisasi stimulus adalah kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Kemudian yang kedua, pemahaman generasi stimulus biasanya diterapkan dalam pemasaran untuk membuat merek dan kemasan. Di antaranya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, perluasan produk, yang dimana perluasan produk itu ditunjukkan dengan produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever. Kemudian yang kedua, merek keluarga, yang dimana merek keluarga ialah aplikasi konsep tersebut berdasarkan pada pandangan bahwa konsumen akan membuat asosiasi antara merek produk yang disukainya dengan produk lain. Kemudian yang ketiga, produk Me Too, di mana produk Me Too ini ialah suatu konsep pembuatan kemasan yang mirip dengan kemasan untuk pesaing. Kemudian yang keempat, nama yang serupa. Nah, nama yang serupa ini ialah
Usaha yang inti untuk membuat citra produknya sama dengan produk pimpinan pasar di mata konsumen. Kemudian yang kelima, pelisensian, yang dimana pelisensian ini ialah praktik pemberian merek dengan menggunakan nama selebriti. Kemudian yang terakhir, perluasan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi stimulus. Diskriminasi stimulus adalah lawan kata dari generalisasi stimulus. Pada diskriminasi stimulus, konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang berbeda dari beberapa stimulus yang mirip satu dengan yang lainnya. Pemosisian atau positioning suatu produk atau merek adalah citra, image, atau persepsi yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut. Pemosisian adalah nilai yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Produsen tentu mengharapkan bahwa persepsi tersebut akan bisa menggiring konsumen untuk menyukai, membeli, dan mengkonsumsi produknya. Contoh, citra dan persepsi Vegeta sebagai minuman berserat tinggi. Inilah yang disebut dengan pemosisian Vegeta dalam pikiran konsumen. Diferensiasi atau differentiation, suatu produk ingin dilihat sebagai sesuatu yang memiliki atribut unik yang tidak dipunyai oleh produk lainnya. Perbedaan atribut yang dirasakan oleh konsumen atau dipercayai oleh konsumen akan menyebabkan konsumen mampu membedakan produk atau merek yang satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penguatan yang diberikan tidak pada setiap respon yang dilakukan konsumen. Jadi menurut Sunarwan 2004 membagi jadwal penguatan ke dalam penguatan total dan penguatan parsial. Penguatan total itu sendiri adalah penguatan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan respon yang sesuai, sedangkan penguatan parsial adalah penguatan yang diberikan tidak pada setiap respon yang dilakukan konsumen. Yang pertama yaitu penguatan interval. Jadi penguatan interval ini adalah penguatan yang diberikan pada waktu tertentu secara rutin. Misalnya perusahaan travel memberikan diskon tertentu kepada konsumen yang sedang berulang tahun. Yang kedua yaitu penguatan interval variabel, di mana penguatan ini adalah penguatan yang diberikan kepada interval waktu yang bervariasi. Pemasar memberikan respon diskon yang berbeda kepada pelanggan yang bervariasi. Semakin lama menjadi pelanggan, maka semakin besar diskon yang diberikan. Selain diskon, pemasar juga kerap menggunakan voucher. Yang ketiga yaitu penguatan rasio tetap. Di sini penguatan rasio tetap adalah penguatan yang diberikan jika konsumen telah melakukan respon atau pembelian dalam jumlah tertentu. Pengecer akan memberikan jasa pengantaran produk ke rumah jika konsumen berbelanja dalam jumlah minimal yang ditentukan. Yang keempat yaitu penguatan rasio variabel, di mana penguatan ini yang diberikan kepada konsumen jika mereka telah melakukan sejumlah respon, namun konsumen tidak mengetahui berapa jumlah respon yang diperlu agar mereka memperoleh penguatan. Adapun yang dilakukan oleh pembelajaran konsumen yaitu hukuman, di mana hukuman ini adalah hal-hal negatif atau hal yang tidak menyenangkan yang diterima konsumen karena melakukan suatu perbuatan. Hukuman tersebut akan mengurangi kecenderungan seseorang konsumen untuk mengulangi perbuatannya. Selanjutnya yaitu kepunahan. Munculnya kepunahan ketika konsumen menganggap bahwa stimulus tidak dapat memberikan kepuasan yang diharapkannya. Singkat kata, produk tersebut telah mengecewakan konsumen. Kekecewaan menyebabkan dihentikannya pembelian suatu produk. Yang selanjutnya itu pembentukan atau shaping.
Pembentukan adalah konsep di mana konsumen diarahkan untuk melakukan suatu perilaku terlebih dahulu sebelum bisa melakukan perilaku yang diharapkan produsen. Contohnya itu pembentukan adalah suatu pertunjukan di sebuah pusat perbelanjaan untuk menarik banyak pengunjungnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, langsung saja materi selanjutnya, yaitu beberapa konsep kunci dari pengondisian klasik yang berlaku pada perilaku konsumen, antara lain yang pertama, rangsangan mutlak, yaitu rangsangan yang dapat menimbulkan sebuah tanggapan. Yang kedua, tanggapan mutlak, yaitu tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan mutlak. Yang ketiga, rangsangan bersyarat, yaitu rangsangan netral sebelumnya yang mengambil beberapa sifat dari rangsangan mutlak jika dipangkas dengan sesuai. Yang keempat, tanggapan bersyarat, yaitu tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan bersyarat. Yang kelima, pelacakan isyarat, yaitu kemampuan penggambaran perhatian dari rangsangan bersyarat dan mutlak. Yang keenam, pengondisian tingkat tinggi atau high order conditioning, yaitu kemampuan rangsangan bersyarat pada pengondisian klasik dari rangsangan netral lain sebelumnya. Pengondisian klasik adalah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang kepadanya bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang membahas tentang observasi. Observasi adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika mereka mengamati tindakan dan perilaku orang lain. Dan konsekuensi dari perilaku tersebut, konsumen akan meniru perilaku orang lain. Pemodelan atau metodeling. Sebagai contoh, seorang tokoh publik ditampilkan dalam iklan sedang menggunakan produk tertentu. 3. Ide penting telah muncul dari teori pembelajaran observasi. Yang pertama adalah pembelajaran observasi memandang orang sebagai simbol yang meramalkan kemungkinan konsekuensi dari perilaku mereka dan memvariasikan perilakunya. Kedua, orang belajar dengan memperhatikan tindakan orang lain yang mengamati konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku mereka sendiri dan melalui proses regulasi sendiri. Mereka menyediakan penghargaan dan penghukuman internal sendiri dalam prinsip-prinsip pembelajaran kognitif dan pengondisian operan tertentu. Para ahli teori mempelajari sosial menanyakan pentingnya model dalam penyebaran informasi. Model adalah seorang yang perilakunya observasi oleh orang lain dan berusaha untuk ditandingi. Efektivitas model akan meningkat dalam keadaan berikut. Yang pertama adalah model secara fisik atau menarik. Model dapat dipercaya, model berhasil, model hampir sama dengan mengamat model yang ditampilkan, mengatasi kesulitan dan kemudian berhasil. Sebagai contoh adalah iklan sabun Lux, selalu dibintangi oleh artis papan atas yang memiliki citra diri yang baik, berkualitas, pintar, dan sukses. Dengan begitu diharapkan Lux juga mempunyai citra yang sama dengan model yang menjadi bintang iklan sabun tersebut. Semarwan 2004 menyebut 3 penggunaan belajar Vicarius dalam strategi pemasaran, yaitu yang pertama adalah mengembangkan respon baru, dan yang kedua mencegah respon yang tidak dikehendaki, dan yang ketiga adalah memfasilitasi responder. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Sekian materi dari kelompok 5. Apabila ada salahnya itu datangnya dari diri kami sebagai pemateri, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mengucapkan Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.